Masih di accounting principle, siklus akuntansi. Ini contoh soal nomor 5. Kita tadi sudah menyelesaikan ayat jurnal penyesuaian. Kemudian kita diminta untuk membuat neraca lajur atau worksheet per 31 Januari 2022. Caranya adalah kita membuat formatnya dulu. Format dari worksheet ini terdiri dari 10 kolom. Kolom yang pertama adalah trials balance, kolom yang kedua adalah adjustment atau penyesuaian. Ini kolom yang ketiga adalah adjustment trials balance atau neraca saldo setelah disesuaikan. Yang ketiga yang keempat adalah income statement atau rugi laba. Yang kelima adalah balance sheet. Ini terdiri dari 10 kolom untuk neraca lajur atau worksheet. Ini cara mengerjakannya. Yang pertama adalah teman-teman isi dulu trials balance yang ada di kolom 1. Ini diambil dari mana? Diambil dari soal awal. Teman-teman ambil dari sini. Nah, ini neraca saldo per 31 Januari 2022 yang belum disesuaikan. Teman-teman tinggal pindahkan saja dari coaknya, akun titelnya, posisinya debit dan kredit. Teman-teman tinggal copy paste pindahin ke bawah. Yang totalnya nanti sama dengan neraca saldo pada soal ini, yaitu 148 juta masing-masing di debit dan di kredit. Nah, teman-teman tinggal pindahkan saja kasnya berapa, piutangnya berapa, perlengkapannya berapa, equipmentnya berapa, dan seterusnya. Hingga saldonya di debit adalah 148 dan di kredit pun 148 juta rupiah. Nah, kemudian lanjut kita ke kolom 2, adjustment atau ayat jurnal penyesuaian. Nah, sebelumnya kita sudah mengerjakan ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini yang pertama, ini ayat jurnal penyesuaian nomor 1. Ini jurnalnya adalah supplies expense atau beban perlengkapan di debit Rp350.000 dan perlengkapan di kredit sebesar Rp350.000. Nah, ini teman-teman tinggal pindahkan ke kolom adjustment. Caranya seperti apa? Nih, supplies expense Rp350.000 di debit, kemudian di kreditnya adalah supplies Rp350.000. Kita kembali lagi ke kolom worksheet. Nah, supplies expense, teman-teman cari supplies expense ini ada di kolom tinggal teman-teman pindahkan Rp350.000 di posisi debit. Kemudian di kreditnya tadi apa? Supplies. Di kreditnya Rp350.000. Lanjut nomor 2. Ini ada prepaid advertising atau iklan dibayar di muka Rp800.000 di debit. Kemudian ada advertising expense di kredit Rp800.000. Kita cari prepaid advertising. Prepaid advertising Rp800.000 di debit. Kemudian di kreditnya ada advertising expense sebesar Rp800.000. Kemudian lanjut kita masukin lagi di nomor 3. Unearned rent atau pendapatan sewa diterima di muka 5 juta di debit. Kemudian pada rent revenue di kredit 5 juta rupiah atau pendapatan sewa. Ini unearned rent kita cari dulu di unearned rent. Ini tadi masuk di posisi di debit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian tadi lawannya adalah rent revenue di kredit sebesar 5 juta rupiah.
Kemudian lanjut soal nomor 4. Ini ada salaries expense atau beban gaji Rp500.000 pada salaries payable atau hutang gaji Rp500.000. Salaries expense ini Rp500.000, teman-teman pindahin di kolom debit. Kemudian salaries payable-nya teman-teman pindahin juga Rp500.000 di posisi kredit. Lanjut nomor 5. Ini ada commission receivable atau piutang komisi sebesar Rp800.000 di debit. Ini ada commission revenue atau pendapatan komisi di kredit Rp800.000. Kita cari dulu commission receivable. Commission receivable 800.000 di debit, kita pindahkan ke sini. Kemudian ada commission revenue 800.000 di kredit, kita pindahkan. Lanjut soal nomor 6. Ini ada biaya akumulasi penyusutan peralatan Rp1.500.000 di debit. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan di kredit Rp1.500.000. Kita cari kolomnya di bawah. Ini biaya akumulasi penyusutan peralatan Rp1.500.000 di debit. Kemudian di kreditnya adalah ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.500.000. Lanjut yang penyesuaian nomor 7. Ini ada biaya penyusutan kendaraan Rp2.500.000 pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp2.500.000. Ini kita cari di bawah. Ini dia biaya akumulasi penyusutan kendaraan Rp2.500.000 pada akumulasi penyusutan kendaraan Rp2.500.000. Nah, dari kolom ayat jurnal penyesuaian ini teman-teman tinggal pindahkan berdasarkan akunnya, akun dari masing-masing penyesuaian, kemudian posisinya di debit dan di kredit tinggal dipindahkan saja. Untuk total ini setelah dipindahkan, teman-teman perhatikan nanti di Excelnya harus sama Rp11.450.000 di debit dan di kredit, harus balance. Lanjut kita kerjakan kolom nomor 3, yaitu adjustment trials balance. Namanya adjustment trials balance, yang artinya adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah kita menjurnal ayat jurnal penyesuaian, otomatis trials balance yang di nomor 1 ini akan berubah karena ada adjustment di jurnal penyesuaian di nomor 2. Gimana cara pengerjaannya? Contoh, ini cash Rp67.500.000 tidak ada perubahan, maka teman-teman tinggal memindahkan saja di posisinya masing-masing. Ini di debit, teman-teman tinggal pindahkan saja di debit Rp67.500.000. Kemudian akun receivable atau piutang usaha, ini Rp25.100.000 di debit, tinggal dipindahkan. Kemudian ada commission receivable atau piutang commission receivable, ini Rp800.000 di debit, teman-teman tinggal pindah aja Rp800.000. Kemudian ada supplies, ini di debit tapi ada di adjustment di kredit. Nah, ini 1 juta dikurang Rp350.000, jadi di debitnya Rp650.000. Kemudian ada prepaid advertising Rp800.000 di debit, teman-teman pindahkan di sini di debit. Kemudian ada equipment 15 juta di debit, dipindahkan 15 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan Rp1.500.000 di kredit, dipindahkan. Kemudian ada kendaraan di debit 30 juta, dipindahkan.
Kemudian ada akumulasi penyusutan kendaraan Rp2.500.000 di kredit, dipindahkan di posisi kredit Rp2.500.000. Kemudian ada akun payable atau hutang usaha Rp18 juta di kredit. Kemudian ada salaris payable atau hutang gaji Rp500.000 di kredit. Kemudian ada pendapatan sewa dibayar di muka di kredit sebesar Rp20 juta, di debit di adjustment 5 juta. Jadi 20 juta dikurang 5 juta adalah sebesar 15 juta rupiah di posisi kredit. Kemudian ada modal tuan rindi 80 juta rupiah di kredit, dipindahkan. Kemudian ada tuan rindi drawing atau pengambilan pribadi, di debit 2 juta rupiah. Lanjut ada service revenue atau pendapatan servis 30 juta rupiah di kredit, dipindahkan. Kemudian ada rent revenue 5 juta rupiah di kredit, teman-teman pindahkan. Kemudian ada commission revenue atau pendapatan komisi Rp800.000, teman-teman pindahkan. Lanjut salaris expense, di sini di debit 4 juta rupiah. Kemudian di ayat jurnal penyesuaian Rp500.000. Ini di posisi debit ditambahkan menjadi Rp4.500.000. Kemudian advertising expense di debit 2 juta. Kemudian ada di adjustment Rp800.000 di kredit. Nah teman-teman, 2 juta dikurang Rp800.000, Rp1.200.000 setelah disesuaikan. Kemudian ada supplies expense, ini di debit, dipindahkan Rp350.000. Kemudian ada depreciation equipment expense, ini Rp1.500.000 di debit, dipindahkan. Kemudian ada depreciation vehicle expense atau biaya penyusutan kendaraan Rp2.500.000 di debit. Dan terakhir ada miscellaneous expense Rp1.400.000 di debit. Nah, total dari adjustment trials balance ini adalah di debit dan di kredit masing-masing Rp153.300.000. Lanjut ke income statement, kolom nomor 4. Ini adalah perkiraan rugi laba, di mana perkiraan rugi laba terdiri dari pendapatan dan beban-beban. Nah, di sini pendapatannya dimulai dari service revenue. Ini teman-teman tinggal pindahkan saja ke kolom income statement, diambil dari kolom nomor 3 adjustment trials balance, dimana kalau teman-teman pengen mengambil angka yang sudah final adalah di adjustment trials balance. Ini service revenue 30 juta rupiah, kita pindahkan ke sini 30 juta. Kemudian ada rent revenue, pendapatan sewa 5 juta rupiah, dipindahkan ke sini. Kemudian ada commission revenue atau pendapatan komisi Rp800.000, dipindahkan ke sini di kolom ini. Lanjut ada salaries expense Rp4.500.000, dipindahkan ke kolom debit. Kemudian ada advertising expense sebesar Rp1.200.000, dipindahkan ke sini di debit. Kemudian ada supplies expense Rp350.000, dipindahkan ke debit. Kemudian ada depreciation equipment expense Rp1.500.000, dipindahkan. Kemudian ada depreciation vehicle expense atau beban kendaraan Rp2.500.000. Kemudian ada miscellaneous expense atau beban serba-serbi Rp1.400.000. Rp1.400.000. Jadi
total kredit, debit, dan kredit pada income statement kita jumlahkan. Total debit pada income statement adalah Rp11.450.000, sedangkan di total di kredit adalah Rp35.800.000. Sehingga posisi kredit lebih besar daripada posisi debit, di mana terjadi selisih. Ini disebabkan perusahaan ini mengalami keuntungan di mana pendapatannya lebih besar dibandingkan biaya. Maka di sini kita sesuaikan, ditulis net income sebesar Rp24.350.000 didapat dari Rp35 juta dikurang Rp11.450.000. Lanjut kita ke kolom yang kelima, yaitu balance sheet. Balance sheet ini adalah terdiri dari harta, hutang, modal. Nah, ini adalah kita pindahkan kolom hartanya dulu. Ini di debit ada Rp67.500.000 cash, dipindahkan 67.500. Kemudian ada account receivable atau piutang usaha sebesar Rp25.100.000, dipindahkan ke debit. Kemudian ada commission receivable atau piutang komisi Rp800.000 di debit. Kemudian ada supplies di debit Rp650.000. Kemudian ada prepaid advertising Rp800.000 di debit. Kemudian ada peralatan sebesar Rp15 juta di debit. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.500.000 di kredit. Kemudian ada kendaraan Rp30 juta di debit. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan Rp2.500.000 di kredit. Ada hutang kewajiban hutang usaha Rp18 juta di kredit. Kemudian ada salaries payable atau hutang gaji Rp500.000 di kredit. Kemudian ada unearned rent atau pendapatan sewa diterima di muka Rp15 juta di kredit. Kemudian ada modal Tuan Rindi sebesar Rp80 juta di kredit. Kemudian ada pengambilan pribadi sebesar Rp2 juta di debit. Ini setelah balance sheet selesai dipindahkan, teman-teman jumlahkan. Posisi debitnya adalah Rp141.850.000. Posisi kreditnya adalah sebesar Rp117.500.000. Nah, untuk memastikan net income ini benar, maka net income dipindahkan ke posisi saldo yang paling kecil, yaitu Rp24.350.000 di posisi kredit, sehingga saldo debitnya dan kreditnya masing-masing menjadi balance sebesar Rp141.850.000. Agar teman-teman lebih jelas, maka ini adalah rekap dari worksheet yang di atas supaya angka-angkanya terlihat jelas dan gampang dipelajari. Terima kasih.